Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Sore, Bapak-Bapak. Sore, selamat sore. Saya ke Pak Ngabalin dulu. Pak Ngabalin, jadi pernyataan Pak Presiden ini merupakan warning untuk Menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju yang mau maju Pilpres maupun Pileg? Ya, yang pertama kan tidak saja sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara kan, menyampaikan pesan seperti itu kepada para anggota kabinet beliau yang ikut kontestasi dalam baik pileg maupun pilpres. Saya kira bukan hal yang baru dan ini menjadi hal yang biasa. Demikian juga rule of operational networknya, operational activity-nya, semua kan sudah ada. Jadi hal yang biasa, tetapi bagi seorang kepala pemerintahan, sebagai seorang presiden, tentu saja menjadi penting ketika beliau harus menyampaikan ini kepada para pembantu beliau. Kenapa memang? Apakah sudah ada yang mengganggu atau terganggu terlihat persaingannya? Ya, pesannya kan biasa saja kan, memberikan informasi terkait dengan kesibukan ataupun kegiatan internal di departemen, kementerian, lembaga itu kan juga bukan hal yang baru didesain, kan sudah ada tupoksinya, sudah ada SOP-nya juga. Jadi diharapkan dari kegiatan-kegiatan di luar daripada kementerian itu tetap berjalan dengan baik, ada delegation of authority dengan baik, sehingga tidak mengganggu pelayanan-pelayanan pada publik. Oke, berarti ini imbauan ya. Kalau gitu sekarang saya ke Kang Saan dulu. Pak Ngabalin, Kang Saan, kan tadi disebutkan sama ada ditekankan oleh Pak Presiden, ini adalah soal perbedaan politik. Kalau gitu Partai Nasdem sebenarnya tersindir nggak? Ya, sebenarnya kan enggak. Ini kan untuk semua ya. Ada dua hal lah yang pertama, yang bisa mengganggu kinerja dan efektivitas pemerintahan. Yang pertama adalah para pembantu presiden itu yang maju di pemilu legislatif. Yang kedua, para pembantu presiden itu yang meniatkan diri itu maju di kontestasi pemilihan presiden wakil presiden. Dari dulu kami selalu menyampaikan, bagi mereka yang memang berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, memang sebaiknya itu mengundurkan diri. Karena untuk menjadi seorang calon presiden maupun wakil presiden, itu membutuhkan fokus, konsentrasi, perhatian yang begitu besar. Dan itu diakui atau tidak oleh Bang Ngabalin atau siapapun, pasti akan mengganggu jalannya dan kinerja dari pemerintahan. Itu udah pasti. Jadi itu akan terganggu. Jadi bukan hanya persaingan, ada dan nggak ada persaingan, mereka maju, 60% waktunya pasti dihabiskan untuk mengkampanyekan dirinya. Beda dengan pileg kan cuma satu dapil saja. Jadi nggak terlalu mengganggu konsentrasi. Dan berarti menurut Nasdem sendiri sudah mulai terasa juga gitu ya? Bisa mengganggu. Itu satu. Yang kedua, mereka yang maju di pilpres, baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden, itu juga punya potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan. Jadi ada pemanfaatan kekuasaan yang digunakan untuk dirinya, apakah itu mengkampanyekan dan sebagainya. Maka fasilitas-fasilitas negara sesuai dengan kementeriannya, mau atau nggak mau, itu akan digunakan. Jadi akan dimanfaatkan. Nah, potensi ada pemanfaatan kekuasaan ya? Diantisipasi. Oke, kalau gitu sekarang saya ke Mas Toto. Mas Toto, apa sih yang dilihatnya dari pernyataan Presiden tadi pagi? Pernyataan Presiden memang bisa dilihat dari dua kacamata ya. Kalau kita lihat sisi positifnya adalah dari rangkaian statement-statement Presiden berbicara misalnya sebagai seorang yang akan pensiun, tapi seakan-akan beliau tidak ingin lepas tangan saja. Beliau ada penekanan misalnya terkait dengan Indonesia berapa puluh tahun ke depan, golden time 13 tahun misalnya yang tidak boleh dilewatkan. Lalu bagaimana memaknai tentang continuity,
Artinya memang dalam kacamata ini beliau bisa dilihat sebagai seseorang yang melampaui seorang politisi. Saya nggak mau menggunakan istilah negarawan lah. Itu bahasa yang jangan terlalu mudah kita lekatkan kepada seseorang, tetapi memang beliau berbicara legacy ke depan, bukan hanya berhenti bekerja sebagai seorang presiden. Beliau berpikir mengenai negara pasca beliau. Dari situ positif. Tapi dari sisi kacamata lain, saya juga mengerti kritik dari teman-teman bukan hanya Partai Nasdem misalnya seperti Kang Saan tadi yang mengindikasikan seharusnya dengan statement ini Presiden bisa melakukan sesuatu yang lebih konkret. Kalau ingin berbicara perbedaan politik, tidak boleh kemudian mengorbankan program pemerintah. Betul bahwa seharusnya Presiden bisa melakukan sesuatu, misalnya mendorong menteri-menteri yang maju sebagai capres untuk mundur, atau menteri-menteri yang misalnya menjadi anggota legislatif untuk mundur. Kalau betul dikatakan bahwa tantangan pemerintah selama ini atau belakangan ini semakin berat, itu yang Oke, baik. Kalau gitu kita akan perbaiki gangguan sambungan di Mas Toto. Tapi saya sekarang ke Pak Ngabalin dulu. Pak Ngabalin, jadi betul ya yang dirasakan, apa yang dinyatakan oleh Mas Yunarto tadi, itu juga yang dirasakan keresahan oleh Pak Presiden. Karena sekarang ini kan sudah mulai kelihatan terbentuk ya untuk 3 poros yang mendukung Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Anies. Iya nggak, kalau bicara mengenai fokus Presiden atau Menteri harusnya bisa fokus sebagai anggota kabinet, harusnya teman-teman Nasdem juga misalnya pada saat sekjennya atau ketua DPP-nya menjadi menteri, harusnya mengambil sikap fokus saja kepada menjadi anggota kabinet. Jangan kemudian merangkap jabatan, karena itu akan masuk juga dalam kritik bisa memiliki dualitas loyalitas dan tidak fokus pada pekerjaannya. Itu hal-hal yang saya pikir harus kita lihat secara komprehensif, bukan dalam konteks persaingan politik. Oke, kalau dari Pak Ngabalin sendiri yang terkait dengan menteri-menteri yang rangkap jabatan, terus kemudian juga sudah ada mulai terlihat nyapres, kemudian ada 3 poros juga, itukah keresahan juga yang dilihat dari Pak Jokowi? Jangan kita overconfident ya melihat perkara-perkara politik dan perkara-perkara yang sedang kita bahas ini. Kan semua yang kita bicarakan ini terkait dengan masalah regulasi. Gimana aturannya, kemudian bagaimana mekanisme yang mengatur. Saking begitu hebatnya Republik kita ini, kita punya badan independen yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian regulasi juga memberikan arahan dan mengatur agar setiap orang yang memiliki kompetensi, punya kewenangan, kalau dia ikut serta dalam campaign dan lain-lain sebagainya, ada diaturkan dalam regulasi. Dia bisa cuti di luar tanggung pemerintah, dia bisa sejenak dan seterusnya, macam-macam semuanya. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa bersembunyi di balik melakukan perlawanan, pelanggaran terhadap aturan atau spekulasi terhadap pelaksanaan pemilu akan datang, baik itu yang ada di kementerian, lembaga maupun siapa saja, termasuk anggota-anggota parlemen, anggota kabinet saya maksudkan. Berarti artinya boleh mengajukan cuti pada saat nanti ya, sudah pendaftaran ya? Semuanya ada aturannya, ada aturannya. Itu semua ada aturannya, even Bapak Presiden sekalipun. Ya, nanti pada waktunya juga tetap ada aturan yang mengatur bagaimana kepala pemerintahan atau kepala negara Bapak Presiden itu dalam berkampanye dan lain-lain sebagainya. Semua orang ini punya hak untuk memilih dan semua orang punya hak untuk dipilih, tentu saja dengan kriteria. Oke, sekarang saya sudah tangkap pernyataan dari Pak Ngabalin. Oke, baik Pak Ngabalin, izin suaranya agak terputus-putus, tapi saya sekarang ke Kang Saan dulu dari Partai Nasdem. Kalau gitu Kang Saan sebenarnya kalau menurut Kang Saan dan Partai Nasdem perlu nggak sih cuti dari jauh-jauh hari sebelum pendaftaran begitu agar tidak mengganggu kinerja pemerintah? Ya kalau tadi disampaikan oleh Bang Ngabalin ya, nanti ada aturannya, ada Bawaslu, itu kan normatif sekali kan. Itu artinya gini, artinya hal-hal seperti itu kalau memang sesuai dengan regulasi yang ada,
kan tidak perlu juga misalnya presiden memberikan peringatan atau misalnya menyampaikan situasi kondisi keadaan ke depan yang semakin berat tantangannya. Justru karena presiden menyampaikan tantangan ke depan semakin berat dan presiden juga meminta agar para pembantunya yang ikut kontestasi tidak hanya bersaing di dalam kontestasi yang mengakibatkan nanti terganggunya efektivitas dan kinerja pemerintahan karena para pembantunya fokus, maka menurut saya presiden itu kan bisa bertindak lebih dari itu, lebih dari aturan yang ada hari ini. Misalnya meminta menteri-menterinya yang maju di kontestasi dengan kadar yang berbeda misalnya, ya untuk mundurkan diri sejak awal, karena memang prosesnya itu kan tidak hanya ketika terbentuk sebagai pasangan presiden maupun wakil presiden, misalnya didaftarkan di bulan Oktober, tapi kan jauh-jauh hari mereka semua sudah mulai mengkampanyekan dirinya. termasuk dengan caleg-caleg juga dari menteri begitu, karena kan ada juga nama Pak Syahrul Limpo yang mendaftar. Ya, iya kan, tapi gini, tadi Mas Toto sampaikan, ini juga kan ada sikap yang toleran terhadap presiden. Di periode pertama presiden kan tegas bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan dengan pimpinan parpol. Tapi di periode kedua Pak Jokowi kan relatif toleran. Maka ketua umum parpol bisa menjadi menteri. Maka banyak sekali ketua-ketua umum parpol yang menjadi menteri. Jadi kenapa misalnya kita menyampaikan itu? Karena ketua umum saja itu dibolehkan menjadi menteri. Dan tentu ini sekali lagi sudah dipertimbangkan juga oleh presiden tentang apakah akan mengganggu dan sebagainya atau tidak. Oke, berarti kalau gitu sebenarnya diterima nggak sih Pak Ngabalin, tadi ada masukan dari Partai Nasdem lebih baik cuti di awal saja agar tidak mengganggu kinerja pemerintah. Perlu nggak tuh? Ya, dua hal yang harus diperhatikan. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa aturan atau regulasi atau undang-undang ini kan kita juga yang bikin. Yang kedua, dalam setiap politik, keputusan politik selalu dinamis, bukan? Jadi mari kita jujur untuk bisa melihat perkara ini tidak saja dalam kepentingan kita. Artinya bahwa ketika ada satu keputusan politik menguntungkan pihak A, kemudian kita rame-rame mendukung pihak A. Begitu merugikan kita, kemudian kita sama-sama menzalimi orang. Tidak boleh menurut saya. Jangan menzalimi orang dengan hak-hak konstitusinya. Karena ini semua diatur, ada aturannya kan. Kalau orang itu melanggar aturan, monggo. Tapi kalau tidak ada, kenapa harus kita paksakan kemudian kita dalam saya ingin sampaikan. Silakan Kang. Kalau presiden merasa tidak terganggu dengan menteri yang maju di presiden maupun wakil presiden maupun maju di pileg, kan tidak perlu kita perdebatkan. Artinya juga presiden juga dan juga Pak Ngabalin itu tidak perlu juga melakukan berbagai komentar. Toh mereka maju nggak mengganggu, toh ada aturannya, apa dia kenapa harus dikeluhkan gitu loh. Jadi kalau memang itu semua yang disampaikan oleh Pak Ngabalin, ngapain dikeluhkan? Ngapain dikeluhkan oleh KSP? Ngapain presiden juga menyampaikan kepada publik yang ganggu? Toh semua urusan selesai. Jadi kalau ini bukan soal pemimpin tentu saja dong. Wajar kalau presiden sebagai pemimpin, sebagai kepala pemerintahan yang memimpin para anggota-anggota kabinet yang ikut serta ini kan normal saja. Karena jabatan menteri itu jabatan politik, bukan jabatan dalam posisi seperti kita bicara sebagai seorang manajer profesional kan. Biasa saja ada tugas-tugas deputy, ada di tugas-tugas dirjen dan lain-lain. Sudah ada SOP-nya, jadi tidak usah dikhawatirkan itu. Tidak terganggu jalannya pemerintahan. Baik, tahan dulu Pak Ngabalin dan juga Kang Saan. Saya tanya kalau gitu yang di tengah-tengah ke Mas Toto deh. Mas Toto ini seharusnya gimana? Apalagi ditambah dengan 3 poros yang sudah sangat kelihatan ya. Ada di kabinet lagi yang mau baca pres, kemudian juga partai politik. Ini kemudian terganggu nggak sih komunikasi? Masukan saya gini aja sih. Pertama buat Bang Ngabalin ya. Jawaban Bang Ngabalin ini tidak khas Pak Jokowi. Jawabannya ini sangat berbasiskan regulasi, berbasiskan birokrasi. Pak Jokowi ini terobosan sifatnya. Dan kalau kita lihat yang sekarang sedang dituntut, termasuk oleh saya pribadi adalah
betul tidak ada aturan yang melanggar, betul dalam konteks menjadi peserta pemilu entah capres ataupun anggota legislatif, ada Bawaslu, ada penyelenggara pemilu. Yang sedang dituntut itu kan adalah ketika keluhan seorang presiden terhadap anggota kabinetnya supaya tetap bekerja secara full, tidak terbagi, fokus pada program pemerintah. Pertanyaannya kan, kenapa Anda tidak gunakan hak Anda untuk misalnya mendorong menteri-menteri tersebut misalnya untuk mengundurkan diri? Itu kan yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi, walaupun aturan memperbolehkan, tapi dia akan fokus pada apa yang disebut dengan prioritas kerja. Yang kedua, ya kalau dengan Nasdem, isu ini memang menjadi menarik. Tadi saya tantang. Saya pikir dalam konteks ini ungkapan Kang Saan betul ya, tuntutan bahwa Pak Jokowi kenapa nggak sekalian minta menteri-menteri yang nyapres atau menjadi caleg mundur saja. Oke. Tapi kan terkesan ya, kritik keras ini kenapa baru dialamatkan sekarang. Tapi Nasdem sempat menikmati yang menjadi keleluasaan diberikan oleh Pak Jokowi, yang menurut saya juga salah. Ketika Nasdem misalnya menikmati rangkap jabatan, menjadi anggota kabinet juga, tapi kemudian juga rangkap jabatan menjadi pemimpin partai juga. Betul tadi Kang Saan mengutarakan keleluasan itu diberikan oleh Pak Jokowi. Loh, Nasdem kenapa tidak kemudian mengambil sikap untuk berbeda misalnya, ikut menikmati ini, sementara dalam konteks ketika sekarang berbicara menteri menjadi capres, sikap dari Nasdem cenderung berbeda. Ketika kita sudah tahulah publik bahwa kesannya sekarang ada perbedaan sikap antara Presiden dengan Bang Surya Paloh. Oke, kalau gitu Setahun setengah yang lalu, Mbak Audrey, saya pernah silakan, Kang. bicara juga. Setahun setengah yang lalu ya, ketika saya di DPR, saya juga diminta tanggapan terkait dengan awal-awal ada beberapa menteri yang berkeinginan maju capres. Bahkan ketika pemilu itu belum ada kepastian akan dilakukan apakah tanggal 14 Februari atau Mei, ketika isu menteri mau nyapres sudah sampaikan di dalam setiap kesempatan bahwa mereka yang berkeinginan walaupun belum ditetapkan sebagai pasangan calon presiden supaya pemerintahan ini berjalan dengan efektif dan juga tidak mengganggu kinerja dan tidak mengganggu program-program dan kebijakan Pak Jokowi di akhir masa keduanya ini, karena Pak Jokowi ingin meninggalkan, mewariskan sesuatu yang sangat berarti yang dikenang, maka saya katakan mereka yang berkeinginan itu sebaiknya mengundurkan diri. Atau bahkan presiden bisa juga mereka yang berkeinginan ya diminta atau kalau dan itu udah disampaikan karena berarti. itu satu tahun setengah lalu Mas Toto sudah saya sampaikan dalam setiap kesempatan ketika misalnya ada keinginan Pak Erick maju, ada keinginan Pak Atau mungkin jangan-jangan Partai Dasna mungkin bisa mau memberikan contoh terlebih dahulu misalnya untuk mundur misalnya dari internal kader yang ada di jajaran kabinet. Ya pertama ginilah, kalau soal itu sekali lagi saya katakan terkait dengan soal itu semua, karena kita adalah bagian dari barisan koalisi juga dan sama-sama ingin menyukseskan. Jadi kalau misalnya nanti Nasdem melakukan sesuatu yang di luar apa yang diinginkan oleh presiden, juga nanti dalam posisi yang bisa ditafsirkan lain juga, bisa diinterpretasikan dan dipersepsikan lain juga. Tapi kalau itu misalnya datang dari presiden dan dilakukan sama, siapapun termasuk dari Nasdem diperlakukan sama, itu nggak ada masalah. Jadi sekali lagi Bang Abalin, ini bukan dalam konteks bicara partai per partai, tapi kita bicara ingin di akhir masa jabatannya Pak Jokowi ini yang dikeluhkan Pak Jokowi agar menteri ini semua bisa fokus, bisa konsentrasi. Kalau gitu sekarang Kang, kita sudah tangkap. Kalau gitu kalau dari Pak Ngabalin sendiri gimana? Apakah ini mungkin Pak Jokowi mau Gini, Pak Jokowi itu usernya. Jadi kalau Pak Jokowi sendiri merasa aman dengan kinerja para menterinya, ya saya kira normal saja. Kan yang bisa mengetahui apakah sebuah kementerian, lembaga atau para anggota kabinet itu efektif atau tidak efektif itu kan ya kepala pemerintahannya, presidennya. Dan kemudian kalau presiden atau ini mungkin bisa dibilang cara halus dari Pak Jokowi, Bang Abalin? Ya, kita punya pemimpin ini kan juga punya kultur. Mereka juga punya adab. Jadi kalau pas beliau menyampaikan pesan seperti itu, ya makanya tadi saya dari awal bilang,
Jangan kita overconfident dalam memberikan penilaian atau mengomentari perkara-perkara seperti begini. Karena yang tahu itu Presiden Jokowi terhadap kinerja para menteri, kepala lembaga dan lain-lain sebagainya. Jadi dan ini perkara bukan barang baru pertama kali kita hadapi pemilu dan para menteri seperti ini. Sudah berkali-kali kita sudah punya pengalaman. Tidak usah terlalu overconfident untuk kita mengomentari masalah ini. Biasa-biasa saja. Baik. Kalau gitu Mas Toto, bagaimana seharusnya harus disikapi ke depan supaya tidak gaduh nih di dalam internal kabinet sendiri? Ya, saya harus mengatakan sebaliknya ya, bahwa kalau memang tidak ingin ini gaduh, tidak ingin dikomentari berlebihan, Pak Jokowi nggak usah ngeluh. Artinya kan kalau seperti kata Bang Ngabalin, ini biasa-biasa saja, sudah berapa kali pemilu, Presiden menganggap misalnya menteri baik-baik saja, ya tidak usah mengeluh dan mengeluarkan statement ini sampai kemudian Kompas perlu membahasnya. Artinya apapun dukungan terhadap Jokowi. Tapi mungkin ini kali Mas Toto, kan bisa saja ketika menteri misalnya maju pileg maupun pilpres kan bisa juga menggunakan powernya, kekuasaannya kan? Loh, betul, itu yang maksud saya menjadi kritik yang normal-normal saja harus diterima oleh kuping pemerintah juga. Bahwa sudah menjadi sebuah logika awam. Ketika ada orang yang sedang berkuasa, lalu kemudian ikut dalam pertarungan, ada potensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan di sisi sebagai peserta pemilu. Di sisi lain sebagai pejabat publik pasti waktunya akan terambil, tersita. Jadi ini logika yang harus dijelaskan secara baik-baik saja. Bukan kemudian dengan menggunakan bahasa bahwa hanya presiden yang tahu, tidak usah dipertanyakan. Tidak. Publik harus mempertanyakan, apalagi ketika presiden sudah mengeluhkan hal tersebut. Benar. Tapi teman-teman seperti Bang Ngabalin mengutarakan argumentasi kuat di balik itu. Baik, silakan singkat kalau gitu Pak Ngabalin. Gini, maksud saya begini. Indonesia ini kan memang luar biasa. Acara seperti hari ini juga, apa-apa yang dilakukan oleh para menteri atau anggota kabinet dalam setiap pemilu pilpres maupun pileg ini kan bukan untuk pertama kali. Tidak ada yang dikeluhkan. Yang disampaikan presiden itu bukan karena ada urusan kegaduhan atau bukan ada keluhan, tidak. Namanya sebagai pemimpin, sebagai kepala pemerintahan. Mengingat gitu ya maksudnya. Kenapa sih mengingatkan kepada anggota kabinet, regulasinya tidak melarang saudara-saudara, saya pun tidak melarang, tapi tetap jaga konsisten pada kinerja kementerian lembaga. Salahkah dengan pernyataan itu, Bapak? Tidak. Normal-normal saja. Jadi kalau saya tangkap, Bang Ngabalin ngomong Kompas ngapain sih bikin tema seperti ini? Karena menarik kan tadi kan salah satunya bisa saja menggunakan kekuasaan kalau misalnya tidak dilakukan dengan baik. Terima kasih Bang Ngabalin, Mas Toto, Kang Saan, sehat selalu. Terima kasih, Bang Ngabalin.